Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjutkan kembali pembahasan kosmologi atau tentang alam semesta yang sedang kita tinggali saat ini ya. Di dalam konsep kesundaan, kosmologi atau kehidupan di dunia ini selalu dikatakan dengan terminologi marcapada ya. Marcapada itu lebih tepatnya bahwa segala sesuatu di dunia ini memang hanya sebatas ilusi. Tak heran jika salah satu teori terbaru fisika menyebutkan bahwa kehidupan kita saat ini hanyalah sebuah hologram ya. Bahkan jauh-jauh hari ya, salah seorang penyanyi dangdut Indonesia, Kang Haji Roma ya, mengatakan atau mewanti-wanti kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah fata morgana. Nampak kalau di kejauhannya itu kelihatan sangat siga aya cainya, padahal mah teu aya nanaon ya. Mungkin ini bukan pesimis ya, melainkan supaya kita lebih menanamkan di dalam kehidupan ini sikap hati-hati kita, sikap waspada kita, jangan sampai terjebak oleh tipuan duniawi, begitu mungkin ya. Makanya dunia atau kehidupan di dunia ini disebut sebagai marcapada atau fata morgana, ilusi ya, atau hologram. Kadang-kadang kan yang namanya hologram itu kita pandang sesuatu yang nyata, padahal sangat tidak nyata gitu. Meskipun ya kita selalu memandang bahwa hidup saat ini adalah suatu realita ya. Ya begitulah ya, masing-masing memiliki pandangan tentang hidup ini. Mungkin bagi penganut materialisme, apa yang saya katakan dan apa yang kebanyakan disebutkan oleh orang yang mempercayai bahwa setelah kehidupan ini akan ada kebangkitan atau akan dihidupkan kembali, mungkin pandangan-pandangan seperti ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang dapat saja mengada-ada atau sesuatu yang dikatakan halu ya, halu. Padahal apa yang kita lihat pun ya dari sisi sebaliknya mengenai materialisme, kadang-kadang kita pun akan memandang bahwa para penganut materialisme lah yang terjebak di dalam apa yang mereka puja-puji tentang materi ya. Sebab pada kenyataannya meskipun kita toh-tohan teh sungguh-sungguh mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, ngeduk lautan, mengeluarkan semua potensi alam yang ada di dalam bumi, kemudian menggunakannya sebanyak-banyaknya, memanfaatkannya, bahasa halusnya, eufemismenya itu memanfaatkan, padahal faktanya memang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Toh pada akhirnya manusia pada babak berikutnya hanya akan menjadi atau akan kembali kepada ke tanah ya. Upami dina konsep kristenisasi mah kembali ke debu, asalna tina debu jadi debu. Nah jadi pandangan sebaliknya tentang materialisme pun ya, yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa hidup di dunia ini memang hanyalah terdiri dari apa yang kita lihat
atau positif ya. Positif itu tampak, terlihat, atau tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain ya yang sifatnya supernatural. Toh pada akhirnya mereka atau kelompok yang membangga-banggakan materi pun pada akhirnya meninggal juga. Meninggal artinya memang tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Makanya dalam konsep kasundaan disebut dengan istilah marcapada ya. Marcapada hanya sesaat ya, sebuah transit ya, transit. Meskipun ya di sisi lain ada pandangan bahwa hidup kita saat ini, hidup manusia saat ini hanya sebagai bentuk kelanjutan ya dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Itu mungkin dianut oleh sebagian besar teman-teman kita yang menganut Hinduisme ya. Ada yang konsep samsara ya, bahwa hidup ini akan terus berulang sampai kita kembali kepadanya atau moksa ya. Moksa itu artinya kita kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang betul-betul bersih, tidak lagi memiliki tugas yang tersisa di dalam kehidupan ini. Bagi sebagian besar penginut Hinduisme mungkin ini dipandang suatu yang memang mesti diyakini ya. Nah jadi kita kembali ke kosmologi tentang alam ini. Sebelumnya kita sudah mengupas tentang kosmologi Yahudi ya. Saya sudah menyinggung atau menyoal hanya sebagian-sebagian saja tentang sejarah bangsa Yahudi ini. Yang jelas bahwa kosmologi Yahudi juga tidak berbeda ya dengan apa yang sudah dikemukakan oleh bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, kemudian suku Maya, suku Aztek dan lain sebagainya. Penganut keyakinan ya, entah itu Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu ya, akan sepakat pada satu pemahaman bahwa kehadiran alam semesta ini memang diadakan ya, atau diciptakan oleh sesuatu yang maha hebat, sesuatu yang maha agung ya, sesuatu yang tidak ada bandingannya, dan sesuatu yang tidak membutuhkan apapun. Nah, Yahudi pun memandang seperti itu ya. Saya sudah singgung bahwa Yahudi ini merupakan satu atau suku bangsa keturunan Yakub ya, atau Israel. Ada 12 suku. Nah jadi mulai mengembangkan konsep kosmologi ini sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Saya tidak akan mengupas salah satu babak penting ya, kehidupan bangsa Israel atau Yahudi ketika zaman Nabi Musa ya. Kita akan meloncat-loncat saja karena hal yang paling ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai konsep-konsep kosmologinya. Di dalam Yahudi sudah saya singgung, itu ada konsep paling awal atau kejadian ya, yaitu penciptaan langit dan bumi. Kemudian dalam 6 fase ya, atau 6 masa. Kemudian pada hari ke-7 itu disebut dengan Sabat, atau ya Sabat itu hari istirahat lah. Selanjutnya setelah menciptakan alam ini ya, menciptakan langit dan bumi, siang dan malam dan lain sebagainya, Allah ya menciptakan manusia. Kemudian setelah menciptakan manusia dalam kondisi yang sudah sempurna, yaitu Adam dan Hawa, kemudian dipindahkan ke bumi karena melakukan satu hal yang memang dilarangnya oleh Allah, itu Nabi Adam dan Hawa itu mendekati salah satu pohon katanya yang ada di surga. Karena digoda atau dibujuk oleh iblis, oleh setan, selanjutnya Adam mendekati apa yang tidak boleh didekati,
maka dipindahkan ke alam dunia ini. Nah, salah satu hikmah dipindahkannya Adam dan Hawa ke alam dunia ini yaitu kita menjadi manusia ya, menjadi beranak pinak. Kemudian setelah penciptaan Adam ya, bangsa Yahudi ini mengalami fase kehidupan ya sama dengan suku bangsa lainnya ya, beranak pinak. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu bangsa Yahudi itu, saya menilai atau memandang bahwa memang kehidupan bangsa Yahudi ini memang selalu dipenuhi oleh sesuatu yang dramatis ya. Dramatis itu dalam arti bangsa ini sejak zaman dulu selalu menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Di Mesir kan diperbudak itu oleh Firaun. Kemudian di Babilonia pun bahkan pada abad ke-6 sebelum Masehi ya, sekitar tahun 585-an itu bangsa Yahudi kan dibuang ke Babel, diperbudak ya, dibuang ke Babel. Kendati demikian, ternyata pembuangan bangsa Yahudi ke Babel ini, kalau kita melihat atau membaca sejarah, justru merupakan tahap penting dalam sejarah bangsa Yahudi dan mempengaruhi kebudayaan serta agama yang dianut oleh bangsa Yahudi. Makanya kalau kita melihat simbol-simbol yang digunakan oleh salah satu sekte atau aliran Yahudi sekuler, yaitu Iluminasi dan Zionisme, kita melihat bahwa simbol-simbol yang dipakai itu lebih banyak mengadopsi apa yang diciptakan oleh para leluhur mereka ketika ada di Babilonia. Ada yang namanya simbol menara Babel kan, Babel ya, bukan Babel, Babel. Nah, jadi ini artinya bahwa memang Yahudi yang hidup di zaman modern ini memang utamanya khususnya yang menganut sekulerisme seperti kelompok Zionis dengan Iluminasi, walaupun memang berbeda ya antara Iluminasi dengan Zionisme, namun dalam pemahaman induknya itu sama, itu sekulerisme, lebih banyak mengambil simbol-simbol masa lalu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada nenek moyangnya. Nah, kita sebetulnya mesti mencontoh begitu ya, bahwa kita sebagai orang Sunda atau orang Nusantara memang mesti banyak menggali apa yang sudah dihasilkan oleh leluhur kita. Nah, jadi justru ya Yahudi saat ini lebih banyak menggunakan simbol-simbol yang diciptakan oleh leluhur mereka. Nah, begitu ya. Selanjutnya, setelah dibuang ke Babel, dan di situ adalah sebagai salah satu fase penting dalam keagamaan dan kebudayaan Yahudi, pada abad ke-5 sebelum Masehi juga, setelah pembuangan ya, orang Yahudi itu kembali ke tanah Israel, membangun kembali bait suci ya. Nah, di masa inilah keyakinan atau landasan teologi Yahudi itu semakin kokoh, semakin kuat. Hukum-hukum pun sudah mulai dikodifikasi ya, ditulis, seperti kitab Taurat, kemudian Talmud, dan di situ disusun dan dibacakan oleh rabi itu tokoh agama Yahudi ya, kepada jemaat Yahudi.
Nah, penyusunan teks-teks religius atau teks-teks suci di dalam sejarah Yahudi ini adalah sebagai aplikasi dari hukum-hukum induk ya. Kalau di dalam Taurat kan ada 10 tuh. 10 perintah Tuhan. Sudah pernah difilmkan itu kan, The Ten Commandments. 10 perintah Tuhan ini adalah hukum-hukum yang berlaku di kalangan Yahudi, dan ini tidak serta-merta hanya terjadi di zaman Nabi Musa ya, melainkan sepanjang sejarah Yahudi ya. Dan uniknya bangsa Yahudi ini memang meyakini, bukan meyakini tapi istilah nama sangat kokoh, sangat kuat mempertahankan tradisi mereka selama mungkin nanti sampai ke abad 16 lah ya, karena di abad 16 ini mulai muncul sikap-sikap pragmatis di kalangan Yahudi. Sikap pragmatis ini ya dipengaruhi oleh mungkin salah satunya rasa bosan mereka dijadikan sebagai objek penderita ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah Eropa saja, meskipun Yahudi itu, orang Yahudi ya, menguasai hal-hal yang vital seperti finansial, tetap saja ya sampai era Perang Dunia II itu Yahudi dijadikan sasaran bulan-bulanan. Saya pernah membaca ya salah satu buku klasik ketika terjadi Black Death, wabah hitam ya, wabah maut, itu sekitar abad pertengahan atau sampai abad ke-14 ya. Di situ bangsa Yahudi dijadikan sebagai biang keladi ya, biang keladi munculnya wabah. Disebutkan ya, atau dikambing hitamkan ya oleh orang-orang Kristen Eropa bahwa kedatangan kaum Yahudi ke Eropa inilah yang menjadikan Tuhan sedikit murka mungkin ya kepada mereka, lalu menurunkan azab ataupun siksaan dalam bentuk wabah yaitu Black Death kepada bangsa Eropa. Nah, jadi Yahudi pada abad ke-14 itu dijadikan sebagai kambing hitam yang menjadi penyebab munculnya wabah hitam. Nah, meskipun ya pandangan ini kan tentu saja tidak relevan ya dengan ilmu kesehatan, karena faktanya wabah hitam yang melanda Eropa itu disebabkan oleh salah satu bakteri yang dibawa oleh tikus, yaitu Yersinia pestis ya. Nah itu wabah hitam konon katanya sampai menimbulkan kematian itu di atas 80 juta ya. 80 juta populasi manusia yang ada di sekitar Eropa dan Mediterania itu meninggal. Nah, dampak yang mungkin terjadi setelah wabah hitam itu, karena banyak yang meninggal, maka di wilayah Eropa tiba-tiba muncul manusia-manusia yang memiliki lahan cukup luas ya kan, karena kan misalkan kayaknya dulu itu Eropa misalkan populasinya di atas 80 juta atau sekitar misalnya 100 juta ya, ini contoh nih. Kemudian yang meninggal 40 juta misalkan, berarti kan yang 60 juta itu akan mendapatkan bagian ya tanah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal. Nah, di Eropa pada abad ke-14 sampai 16 itu tiba-tiba muncul kelompok-kelompok manusia yang memang memiliki lahan-lahan yang cukup luas. Nah, disinilah mulai muncul nanti feodalisme ya, kemudian aristokrasi, dan itu sebetulnya dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya, yaitu ketika setelah atau pasca wabah hitam banyak yang meninggal,
otomatis banyak lahan-lahan yang terbengkalai, dan lahan-lahan itu otomatis dimiliki oleh manusia-manusia Eropa yang masih hidup. Nah itu ya, jadi bangsa Yahudi ini sampai abad ke-16 pun masih dijadikan sebagai objek penderita oleh orang-orang Eropa. Nah ini salah satu dampak sebetulnya, karena bangsa Yahudi ini setelah abad ke-1 ya, setelah abad ke-1 Masehi itu mengalami fase yang namanya diaspora atau menyebar ke wilayah-wilayah lain. Nah, alasan menyebar ke wilayah-wilayah lain ini ya karena memang tanah ataupun seolah-olah ya bangsa Yahudi ini tidak memiliki tempat tinggal ya. Karena dulu saja ya pas abad ke-18 sebelum Masehi, ketika terjadi eksodus, perpindahan orang-orang Yahudi ke Filistin, itu wilayah Yerusalem memang sudah diduduki, sudah menjadi hak milik bangsa Filistin ya. Bangsa Filistin salah satu suku bangsa. Dan Yahudi itu pada saat itu ketika akan masuk memang istilahnya tidak bisa ya, karena bangsa Filistin itu memiliki pasukan dan kekuatan yang lebih hebat dibandingkan bangsa Yahudi yang ketika eksodus pun itu memang dikejar-kejar oleh orang Mesir. Nah pada babak berikutnya dibuang ke Babel ya. Pada babak berikutnya lagi ketika di masa kekuasaan Romawi kuno tetap dijadikan sebagai bahan penyiksaan ya. Meskipun banyaklah ada juga yang memiliki sikap pragmatis ya, membangun kerjasama dengan bangsa Romawi, sehingga konon katanya proses penyaliban Nabi Isa pun ya itu tidak lepas dari konspirasi Yahudi dengan pasukan atau penguasa Romawi. Nah itu memang patut dikaji lagi ya, karena ini ranahnya sudah ke suatu teori yang memang disebut teori konspirasi. Nah kemudian bangsa Yahudi juga pada abad ke-1 sebelum Masehi sampai ke-4 Masehi itu mengalami fase penghancuran oleh bangsa Romawi ya. Bait suci ataupun tempel ya, Solomon Temple itu dihancurkan oleh Romawi. Nah proses penghancuran ini ternyata bukan hanya sebatas pada penghancuran bait suci, juga kepada kondisi sosial dan kultural Yahudi yang pada abad ke-4 Masehi itu mulai melakukan melakukan diaspora ya, atau menyebar ke berbagai pelosok dunia. Salah satunya kan ada, kalau tidak salah nih, 3 suku atau 3 etnis ya yang menyebar dan menempati wilayah Yathrib yang kemudian hari disebut dengan Madinah. Kan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu sudah ada suku Yahudi ya, ada Bani Nadir, Kainuko, dengan satu lagi itu Quraizoh ya. Nah itu sudah menyebar ya sekitar abad ke-4 Masehi ya, sekitar tahun 500-an. Nah itu jadi memang sudah menjadi hukum, mungkin ya hukum alam, seleksi alam, bahwa tempaan-tempaan yang diterima oleh suku bangsa Yahudi ini menjadi satu menjadi ya ditempa nama naganya, ditempatnya di naon upami kita membuat pisau atau bedog ya, golok itu kan ditempa tuh di pandai besi itu menjadi sesuatu yang memang hebat ya di kemudian hari. Nah jadi pada abad ke-4 Masehi itu suku bangsa Yahudi itu mulai menyebar
ke berbagai penjuru dunia. Saya tidak tahu ya apakah ke Nusantara juga ada, meskipun di kemudian hari kan ada salah satu pandangan yang menyebutkan bahwa di abad keempat Masehi, di era diaspora bangsa Yahudi, ada yang sampai juga ke wilayah Nusantara ya. Kemudian di abad keempat Masehi ini, selain mengalami diaspora, otomatis karena bangsa Yahudi ini pindah tina satu kelompok ke kelompok lain, paling tidak akan mewarnai kehidupan di tempat tinggal barunya. Saya ambil contoh, ketika misalkan bangsa Yahudi itu ke Yasrib atau ke Madinah ya, di sana mereka akan mewarnai kehidupan di Madinah atau di Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Itu memang sudah ada penduduk asli, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Bin Ubay bin Salul kalau tidak salah, bukan, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah jadi dan di Madinah itu kan sudah ada dua suku dominan ya, suku domain atau dominan, yaitu Aus dan Khazraj. Namun suku Yahudi itu dipersilahkan menggarap lahan-lahan pertanian. Nah makanya ketika peristiwa Khaybar ya, itu adalah suatu peristiwa yang memang paling mengenaskan dialami oleh Yahudi Bani Nadir ya, Bani Kainuko dan Bani Quraizo. Nah ini sebetulnya kalau kita kaji secara mendalam ya, di Madinah itu memang terjadi yang namanya, oleh Rasul itu kan sudah diamankan itu artinya dikondisikan supaya bangsa-bangsa, semua suku bangsa yang ada di Madinah itu ngahijinya. Salah satunya kan dengan perjanjian ya, dengan Piagam Madinah. Namun karena ada semacam kekhawatiran ketika orang Mekah lebih menguasai Madinah, maka penduduk pribumi ya, penduduk asli Madinah seperti suku Aus dan Khazraj yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian membangun satu komunitas atau satu paguyuban ya, yang kita sebut sebagai kelompok munafik. Nah, kelompok munafik inilah yang sebetulnya melakukan provokasi kepada suku-suku Yahudi untuk menolak, atau bukan menolak ya, untuk meragukan kehadiran eksistensi orang-orang Mekah, dalam tanda kutip ya, atau bahasa provokatifnya, ketika mereka datang, merekalah yang akan mengambil alih lahan-lahan garapan suku Yahudi. Nah jadi dengan sikap provokatif yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Yahudi pada akhirnya terpancing dan justru menjadi bumerang bagi mereka, dan kembali ya, mereka terusir dari Yasrib atau Madinah. Mungkin memang seperti itu ya, Yahudi itu ya, di mana-mana selalu menjadi bahan bukan olok-olok ya, tapi memang selalu dijadikan komoditas oleh kekuasaan dominan di satu tempat. Ya jangan jauh-jauh lah, ketika Perang Dunia 1 dan 2 saja, kekuatan dominan di Jerman kan Hitler atau Nazi ya. Nah di situ Yahudi betul-betul dijadikan sebagai sapi perahan, dan memang diusir ya, bahkan dibinasakan katanya dalam peristiwa Holocaust. Kendati
pada beberapa dekade yang lalu ya, ada pandangan bahwa Holocaust itu hanya akal-akalan saja Yahudi supaya mendapatkan belas kasihan dari dunia. Nah, itu kan satu pandangan ya. Pandangan yang lain memang bahwa Holocaust ini betul-betul dilakukan oleh Nazi ya, kelompok Hitler dan kawan-kawan, untuk membumi hanguskan Yahudi. Karena kata siapa, Hitler, selama di dunia ini ada Yahudi maka mal aman-aman ya. Maksud mal aman-aman teh, mereka itu kan, kata Hitler, memiliki siasat yang sangat licik ya. Yang namanya siasah itu licik katanya. Nah, sampai kan banyak bangsawan-bangsawan Eropa yang dulu itu meminjam uang kepada rentenir Yahudi. Nah, kalau kita melihat sejarah pribadi Hitler, sebetulnya kan dia juga salah satu korban Yahudi di masa kecil kan. Makanya wajar ketika dia menjadi penguasa ingin balas dendam ya, melampiaskan dendamnya kepada yang sudah sudah merusak masa lalunya gitu. Nah, jadi di abad keempat Masehi ini Yahudi mengalami diaspora. Kemudian konsep-konsep teologi, kosmologi yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi di abad keempat ini, mereka tetap berpegang teguh pada satu pandangan mengenai hukum-hukum yang memang sudah mereka tulis atau mereka kodifikasikan ya dalam bentuk kitab, dua kitab, yaitu Taurat dan Talmud. Dan tradisi ini tetap dipertahankan sampai saat ini ya. Yahudi yang saleh mungkin ya, Yahudi yang saleh yang menganut satu keyakinan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara tradisi, itu akan tetap memegang apa yang memang menjadi tradisi mereka. Dan memang miriplah serupa dengan kita ya mengenai konsep penciptaan, kemudian memandang bahwa alam ini sementara atau qalil ya, hanya secuil ya. Kemudian bahwa kita manusia ini keturunan Adam karena Allah menciptakan Adam dan Hawa ya. Kemudian konsep dibangkitkan setelah meninggal, adanya surga atau Eden ya, Jannatu Adnin dengan Jahanam atau Gehenna, itu memang dianut juga oleh kita, termasuk tradisi-tradisi yang memang menjadi kaifiat di dalam keagamaan, agama-agama mayor ya. Agama mayor itu Kristen, Yahudi dan Islam. Seperti khitan misalkan kan, khitan itu dilakukan oleh kaum Yahudi kepada bayi laki-laki. Di kita juga kan ada khitan. Saya tidak tahu kalau di Kristen ya, meskipun mungkin Kristen ortodok yang lama-lama yang masih bersentuhan langsung dengan tradisi Judaisme pasti melakukan apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Sebab faktanya Nabi Yahya ya, Yohanes, kemudian Matius dan lain sebagainya itu kan Yahudi kan, suku bangsa Yahudi. Nah, jadi kemungkinan Kristen di masa lalu juga melakukan khitan, meskipun setelah mungkin Kristen mendominasi wilayah Eropa dan dijadikan sebagai agama resmi Romawi, tradisi-tradisi seperti khitan itu sudah mulai tidak dilakukan ya, karena mungkin bagi mereka lebih memfokuskan pada pengamalan atau pengaplikasian apa yang ada di dalam Bible. Nah, jadi
Yahudi di masa ini ya, di masa 4 Masehi, abad keempat Masehi, sudah melakukan atau tiba-tiba terdiaspora ya, ke wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian di abad-abad ini juga sudah mulai muncul sekte-sekte ya. Munculnya sekte ini kan karena ada semacam akulturasi ya dengan tradisi dan budaya lain. Mulai muncul sekte-sekte. Sekte utama di dalam agama Yahudi ya. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, ketika saya banyak bertanya kepada nenek saya itu mengatakan, tong loba tatanya maneh cenanya. Kos bangsa Saduki cenanya. Saat itu saya masih duduk di kelas 4 SD. Saya tidak memahaminya apa itu Saduki. Nah, setelah SMP saya membaca semacam buku-buku ensiklopedia ya. Ternyata Saduki ini adalah salah satu sekte di dalam keyakinan Yahudi ya, atau di dalam tradisi Judaisme. Ada yang namanya Saduki. Jadi begitu ya. Saya cukup terkejut juga ya, di mana ya nenek saya yang notabene itu orang kampung tapi mengenal istilah Saduki. Nah, jadi ternyata Saduki ini adalah salah satu sekte di dalam Judaisme. Nah, sekte Saduki, kemudian ada juga sekte Esseni ya. Kemudian ada juga sekte Farisi. Masing-masing memiliki karakter dan kekhususan ya. Kalau sekte Saduki itu kan lebih memandang bahwa mereka itu sebagai kelompok elit yang istilah nama mengendalikan, menjaga bait suci ya, atau Baitul Maqdis, Solomon Temple ya. Itu dijaga atau dikelola oleh sekte Saduki, salah satu sekte di dalam Judaisme. Namun ya, karena mungkin biasanya ya kalau hal-hal atau kelompok yang memandang bahwa dirinya itu elit, secara perlahan, secara alamiah itu ya akan hilang. Dan sekitar abad abad ke-1 juga ya, sekitar tahun 70-an, 70 Masehi, itu sekte Saduki mulai menghilang di muka bumi. Menghilang itu ya bisa disebabkan oleh karena terlalu elit ya, kemungkinan terlalu banyak tradisi yang mesti dijaga ya. Sementara kehidupan kan dari generasi ke generasi itu semakin maju, semakin berkembang. Biasanya ya, kalau misalkan orang tuanya itu menganut satu paham yang memang konservatif, anaknya belum tentu kan. Nah, jadi gitunya, anaknya itu belum tentu. Makanya secara perlahan sekte Saduki ini mulai menghilang sekitar tahun 70 Masehi ya. Dan yang paling penting sudah saya katakan tadi bahwa salah satu sekte Yahudi yaitu Saduki ini memang mematuhi hukum-hukum atau undang-undang atau apapun yang ada di dalam kitab suci mereka. Jadi upami di zaman Ainama mungkin penganut suatu paham yang memang tekstual ya, di dalam memberikan penafsiran pada ayat suci atau kitab suci. Makanya disebutkan salah satu sekte ini Saduki ya sebagai sekte yang memang konservatif. Konservatif itu kan artinya konservasi ya, ingin menjaga atau ngamumule tradisi yang memang sudah diciptakan oleh nenek moyang mereka.
Ya ini memang wajar ya, bahwa tradisi yang sudah dibuat atau diciptakan mesti dijaga oleh anak cucunya. Sekte Saduki ini dalam hal melestarikan, mengkonservasi tradisi mereka memang betul, memang baik ya. Termasuk mungkin menjaga tradisi atau pandangan mengenai kosmologi tentang penciptaan alam, kemudian tentang adanya kehidupan setelah kematian. Nah, jadi ini sekte Saduki. Selain sekte Saduki, ini ada juga nih sekte apa tadi, SNI ya. Nah, kalau sekte SNI atau SNS ya, sekte SNI ini tidak memandang dirinya elit, namun memang eksklusif ya. Eksklusif itu hanya untuk kalangan-kalangan yang memang yang sebetulnya sama kan, eksklusif dengan elit. Cuman kalau elit itu lebih elit mah lebih didominasi oleh manusia-manusia yang ada di level atas ya, atau di kelompok sosial mungkin high level ya. High level itu level tertinggi, sehingga gila ya, penjaga bait suci itu kan tidak asal-asalan, tentu saja paling tidak memahami teks-teks atau naskah-naskah kitab suci kan, makanya bisa menjadi penjaga Baitul Maqdis atau bait suci atau Haikal Sulaiman. Nah, kemudian kalau SNI ini ada di middle ya. Namun meskipun ada di middle class, sekte SNI ini memosisikan bahwa kelompok mereka itu eksklusif. Eksklusif itu artinya tidak sembarangan manusia bisa menjadi bagian dari sekte ini. Dan ini tersebar di sekitar wilayah itu ya, Laut Mati kalau tidak salah. Di wilayah Laut Mati. Dan yang diamalkan oleh sekte SNI ini memang tidak jauh berbeda dengan sekte Saduki. Namun lebih cenderung hidupnya itu asketis ya. Asketis itu ya patuh kepada hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Mungkin lebih mengambil sikap supisme ya, asketis ya. Nah, jadi eksklusif itu tidak bisa dimasuki atau disusupi atau menerima orang lain. Kalau Yodi kan memang begitu ya, artinya saya misalkan orang Sunda ya, beda kan dengan Kristen kan. Kalau Kristen kan istilahnya nama Kristen Islam itu kan agamanya disebar kan agama dakwah lah kalau dalam bahasa kita. Yahudi itu tidak ya. Kalau Yahudi itu keyakinan dan tradisi mereka hanya dikhususkan oleh anak cucu bangsa Yahudi yang memiliki genetika dan DNA Yahudi. Orang Sunda mau bisanya jadi penganut Yahudi ya, mungkin pemuja atau menyenangi saja ya. Untuk menjadi penganut Yudaisme itu nggak bisa ya. Kita itu kan Sunda. Kalau Sunda mungkin sigakirnya agama-agama eksklusif itu misalkan seperti misal Sunda Wiwitan nih. Orang Papua kan sulit untuk menjadi penganut Sunda Wiwitan karena memang Sunda Wiwitan ini keyakinan yang dianut oleh sekelompok manusia yang meninggali atau bertempat tinggal di wilayah Parahyangan. Tidak ada istilah dakwah kan, karena memang itu ada di wilayah atau di satu kawasan yang memang ada di kelompok atau diisi ya oleh etnis Sunda. Mungkin orang Papua, orang Bali itu sulit untuk menjadi penganut atau penghayat Sunda Wiwitan. Didonagi Sunda Wiwitan kan. Nah, jadi meskipun ada yang menyebutkan bahwa ya mungkin terpengaruh oleh oleh
pandangan universal tentang agama. Jadi siapapun misalkan bisa betul bisa, karena di dunia ini ada yang namanya golden rule ya, aturan-aturan emas. Nah, jadi sekali lagi sekte SNI ini ya salah satu sekte Yahudi yang memang eksklusif. Tidak bisa sembarangan orang menjadi pengikut sekte SNI ini. Nah, jadi gaya hidupnya asketis ya. Mungkin namun ayeuna mah ya kama mana nganggo naon ya, nganggo jubah lah. Kan eksklusif ya. Lawan eksklusif inklusif. Kalau inklusif kan bersikap terbuka lah. Siapapun bisa menjadi bagian dari kelompok itu. Satu ngacak-ngacak gitu kan, itu inklusif. Nah, kemudian selain dua sekte tadi ada satu lagi nih, sekte Parisi ya, sekte Parisi. Ini sekte yang paling memengaruhi masyarakat Yahudi zaman dulu ya. Zaman dulu. Mereka sama lah dengan kedua sekte yang lainnya, cuman karena mungkin ada di low level ya, artinya sangat mengakar, populis, itu lebih banyak dianut atau lebih banyak yang menjadi membernya itu orang-orang Yahudi, karena memang inklusif ya, sekte ini lebih luas, fleksibel ya, jadi tidak kaku, tidak rigid, dan tidak terlalu mengamalkan tradisi-tradisi yang memang oleh kaum awam Yahudi sulit untuk dilakukan. Karena kalau tradisi yang memang sulit dilakukan itu hanya untuk kelompok tertentu atau orang tertentu saja, makanya disebut elit ya. Kemudian eksklusif juga seperti Saduki dengan SNI. Nah, kalau untuk sekte Farisi ini lebih fleksibel ya. Mungkin di masa kini ya, karena masa lalu tuh memang sangat memengaruhi sekali masa kini. Mungkin sekte Farisi ini justru yang menjadi cikal bakal Yahudi sekuler ya. Yahudi sekuler itu Yahudi yang tidak terlalu memperhatikan masalah tradisi-tradisi lama. Saya ambil contoh misalkan kalau tidak salah ya, ketika saya membahas tentang pandangan stereotip atau semacam yang memandang bahwa orang Yahudi itu pintar-pintar, nah itu salah ya. Maksud salah itu tidak tepat, karena orang Yahudi itu tidak semuanya pintar, ada yang tidak juga kan. Jadi kita jangan terpengaruh oleh sikap stereotip dan generalisasi ya, mengeneralkan bahwa orang Yahudi itu pintar. Tidak begitu ya, karena kecenderungannya sekte Parisi ini lebih memfokuskan pada masalah-masalah yang ada di dunia. Makanya Yahudi yang menjadi penemu ya, kemudian ahli-ahli di bidang keilmuan atau ilmu pengetahuan, menjadi cendekiawan, filsuf, justru itu lebih banyak dipegang oleh kelompok Yahudi yang fokus di dalam masalah-masalah keilmuan duniawi. Jadi ketika misalnya seorang Einstein itu mampu menghasilkan satu teori tentang relativitas ya, tidak betul-betul dipengaruhi oleh tradisi Judaisme atau agamanya, justru karena memang kehebatan atau kemampuan Einstein saja yang menggali ilmu pengetahuan atau menempa dirinya sampai bisa menemukan satu hukum yang disebut dengan relativitas. Jadi sekali lagi, kita jangan terjebak oleh pandangan yang menyebutkan bahwa orang Yahudi itu
pada pintar. Tidak begitu ya. Orang kita pun banyak yang pintar. Meskipun mungkin saat ini belum menemukan hukum-hukum atau teori yang sehebat yang sudah ditemukan oleh orang-orang Yahudi ya. Kan pandangan mengenai orang Yahudi semua ya, ini semua orang Yahudi pintar itu mesti kita hilangkan itu. Jangan sampai kita jadi malah secara tidak langsung menghebatkan orang lain sementara kita menjadi manusia yang inferior ya. Jangan begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya superior ya. Semua juga sama ya, dikasih jatah yang sama ya, waktu pun sama 24 jam kan. Nah jadi sekulerisme yang digagas itu pada sekitar abad ke-17 ya. Kalau di barat kan mengalami era kegelapan ya, di Mekah atau di dunia Arab kuno itu sekitar abad ke-7, 5 sampai ke-7 mungkin ya, mengalami abad ke-5 sampai ke-7, abad ke-4 bahkan 4 sampai 7 mengalami yang namanya periodisasi jahiliyah ya. Di Eropa itu mengalami Dark Ages ya, atau era kegelapan. Era kegelapan ini adalah salah satu sebutan sebetulnya yang diciptakan atau dibuat oleh kelompok sekuler. Justru bagi orang-orang sekuler di zaman ketika ilmu pengetahuan dibelenggu ya, kemudian selalu dihadapkan pada sidang-sidang keagamaan ya. Maksudnya gini, kalau ada yang mengemukakan satu teori dan itu dipatuakan oleh kelompok gereja sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan, itu akan dihukum. Nah itu bagi para penganut sekulerisme dan orang yang berkecimpung di dunia pengetahuan, era itu disebut sebagai zaman kegelapan ya, zaman kegelapan. Meskipun mungkin bagi dunia atau kelompok agamawan ya yang dipimpin oleh kepausan itu tidak disebut sebagai era kegelapan. Karena pada faktanya itu siapapun yang menguasai dunia ini ketika memang sudah dirasuki oleh sikap rakus ya, ketika sudah dirasuki oleh sikap tamak, tetap itu akan menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, kemudian munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, dehumanisasi ya. Siapapun yang mengendalikan dunia ketika dirasuki oleh sikap tamak ya, itu akan menjadi buas dan akan melakukan dehumanisasi kepada siapapun. Apa yang tidak sependapat dengannya akan dijadikan lawan ya. Apa yang tidak sepemahaman dengannya akan dimusnahkan. Dan itu memang menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia. Akan berbeda ketika misalkan yang menjadi penguasa ataupun menjadi, kalau yang mendominasi kehidupan ini manusia-manusia yang memang baik ya. Baik itu artinya ya tetamak ya, biasa-biasa sajalah memandang hidup ini, memang jalannya memang mesti seperti ini ya. Itu mungkin dunia akan lebih dipenuhi oleh kemaslahatan ya, kebaikan. Nah begitu, jadi kita tidak boleh menjadikan misalkan ini kenapa terjadi pembantaian nih terhadap para cendekiawan di abad ke-8, karena ini salah agama, misalkan salah agama Katolik, misalkan. Tidak begitu ya.
kita tidak bisa menyalahkan sebuah pisau yang digunakan oleh pembunuh untuk membunuh. Ya, jadi misalkan di pengadilan yang disalahkan itu pisau, sangat tidak mungkin kan, sangat aneh ketika yang disalahkan itu pisau. Komo lamun kieu kunaon mah ada pisau atuh. Kan anehnya. Justru yang menggunakan pisau itulah ya yang menjadi naon, yang menjadi apa, yang menjadi anu kudu disalahkan gitunya. Bukan yang menjadi yang disalahkan itu yang menggunakan pisau, dan si pisau itu digunakan untuk tindak kejahatan, bukan disalahkan pisaunya ya. Aneh lamun pisau dibuinya jelema bebas. Nah, jadi bukan agamanya tetapi manusia yang memahami agama ya, yang memahami agama, yang menafsirkan agama itu dan menggunakan agama sebagai bahan legitimasi ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak dibolehkan oleh agama. Misal begini, agama akan menyuruh kita itu menjadi manusia-manusia yang berilmu. Kemudian setelah kita menjadi manusia berilmu, otomatis itu di dalam pikiran dan benak kita akan muncul yang namanya sikap kritik, ingin tahu, kemudian ingin mensintesiskan pandangan dan pemahaman kita ya. Kemudian justru dihukum atas nama ini bertolak belakang dengan ayat ini. Justru tidak begitu kan semestinya. Nah, jadi inti nama di pandangan tentang Eropa abad ke-8 itu dicetuskan oleh orang-orang yang memang memiliki masa lalu yang kelam. Sebagai dampak ketika agama, bahkan ketika pengetahuan dijadikan alat untuk saling mencaci, untuk saling menyerang ya, untuk melakukan ad hominem, menghina manusia ya atas nama pengetahuan pun tidak boleh. Nah, jadi upami ningali kitu mah ya sama-sama saja ya, antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan menyalahkan jelema-jelema anu menganut satu keyakinan, dengan orang yang menganut keyakinan menyalahkan bahwa itu ilmu dunia sebenarnya, eta mah ilmu di dunia. Ya betul, memang ilmu di dunia kan, memang kita hidup di dunia kok. Jadi gitunya Islam ya datang ya, bahkan di era kemajuan pengetahuan di era klasik ya, di zaman abad pertengahan, justru memadukan pengetahuan dengan agama. Nah, jadi bagi kelompok cendekiawan yang mungkin pernah mengalami penyiksaan ya di era kegelapan akan memandang bahwa zaman sekitar abad ke-16, 17, 18 bahkan abad pertengahan itu sebagai abad ke-8. Abad ke-8. Nah, lalu muncullah yang namanya Renaissance ya, kemudian Aufklärung atau era pencerahan. Nah, pencerahan ini bukan artinya luwih caang ya, luwih caang. Mungkin bagi para penganut sekulerisme munculnya pencerahan ini karena waktu itu sekitar abad ke-17, 18, 19 sudah mulai manusia itu memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu mesti diselesaikan dengan pendekatan mitos, pendekatan yang berbau klinik ya, hurafat, tapi lebih ke pengetahuan, ke hal-hal yang memang ilmiah. Nah, ya sebetulnya pandangan kuno ya, ada kehidupan lah ya, di awal ada juga memang sudah ilmiah sebetulnya. Kalau kita memahami kehidupan itu sejak alam dunia ini ada, diciptakan, itu memang sudah ilmiah dan alamiah ya. Jadi kita tidak perlu istilah nama mengklaim bahwa yang namanya zaman ilmiah itu baru muncul sekitar abad ke-17, 18, 19. Ya tidak begitu ya.
ti mimiti aya alam dunia ge memang sudah ilmiah. Saya ambil contoh ya, ketika matahari terbentuk saja itu sudah sangat ilmiah dan alamiah. Saya ambil contohnya begini, letak planet bumi ke matahari itu kok sangat ilmiah ya. Sangat ilmiah itu artinya ukurannya itu tepat, presisinya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ketika posisi atau jarak matahari dan bumi ini tepat ya, itu akan mensupport, mendukung potensi-potensi kehidupan. Saya akan sangat aneh ketika posisi bumi itu ada di dekat misalnya planet Merkurius. Saya yakin itu sudah tidak akan ada kehidupan ya, karena saking panasnya. Jangan jauh-jauh ya, hal yang ilmiah itu misalnya besar gaya gravitasi bumi saja sejak dulu sampai saat ini kan sama begitu. Baru di kemudian hari oleh Isaac Newton saja mungkin bisa dihitung. Namun faktanya, realitanya secara desain ya, bahwa besar gaya gravitasi itu memang segitu ya. Nah, jadi nanti lagi sudah ada gaya gravitasi, namun tidak ada mungkin manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya sudah tidak ada di muka bumi ini, karena akan ngambang, akan ngapung ke atmosfernya. Tapi nyatanya tidak. Kemudian dengan ada gravitasi ini, siklus kehidupan pun tetap berjalan. Hujan misalkan, terus cai itu mengalir di tempat yang tinggi ke yang lebih rendah. Itu kan ada salah satu dampak dari gravitasi bumi, dan itu sudah ilmiah sejak dulu ya. Meskipun misalnya mungkin saja sepanjang perjalanan hidupnya yang namanya ilmiah dan alamiah ini dipahami oleh manusia berdasarkan pemikirannya. Misal begini, manusia di abad atau sekitar 17.000 tahun yang lalu menghasilkan pandangan-pandangan mengenai mitologi misalkan. Di zamannya mungkin itu yang ilmiah gitu. Di zamannya itu ilmiah ya. Tapi di masa kini memang itu tidak ilmiah. Apa sebabnya? Ya karena terbantah oleh teori yang lain dan yang lebih ilmiah. Nanti juga mungkin apa yang dikemukakan oleh siapa itu, Isaac Newton misalkan, ketika di 4.000 tahun yang akan datang ada yang menemukan bahwa gaya gravitasi ini begini misalkan. Bisa saja itu apa yang dikemukakan oleh Isaac Newton meskipun ditulis misalkan di dalam buku Principia Matematik atau kalau tidak salah ya, itu akan dikatakan sebagai mitos. Jadi pandangan-pandangan manusia tentang keilmiahan apa yang terjadi di alam itu dipengaruhi oleh di mana atau di zaman apa teori itu dikemukakan. Nah, begitu ya. Nah, jadi nanti besok atau lusa kita bahas kembali tentang Judaisme ini, mengenai ini ya, sepak terjang di zaman modern ya, meskipun ya tidak akan tidak akan sesuai dengan bahasan kosmologi ya, kita lewat besok kita akan mengupas kosmologi atau tentang pandangan-pandangan mengenai alam ini di Tiongkok ya. Insya Allah besok kita bahas kosmologi Cina atau kosmologi Tiongkok. Kosmologi Yahudi itu sebetulnya simpel ya, penciptaan, kemudian adanya manusia sebagai khalifah ya. Kemudian nanti setelah meninggal akan dibangkitkan. Nah, berbeda dengan nanti pandangan
pandangan keyakinan di wilayah timur ya. Jadi kalau wilayah timur ini tidak sesimpel yang kita kemukakan, atau tidak sederhana, atau tidak menggunakan jalan shortcut. Upami dina desktop maya ada kan shortcut, itu tidak begitu. Kehidupan itu justru kehidupan yang sebetulnya itu sangat kompleks. Artinya kompleks itu begini, jadi manusia yang hidup saat ini itu tidak hanya 60 tahun atau dibatasi 80 tahun, justru akan terus melakukan perbaikan sampai kembali kepada yang menciptakan. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, demikian ulasan yang cukup panjang ini ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.